Istri pemulung. Pak, uang ujian tinggal aku yang belum bayar. Pak guru memberikan waktu sampai minggu depan untuk membayarnya, ucap Rifki dengan raut muka sedih. Rifki anak yang pandai, namun ia dari keluarga kekurangan secara ekonomi. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Rifki memakluminya, meski ia khawatir akan putus sekolah. Tangan keriput itu menyentuh rambut Rifki perlahan. Bapak akan usahakan bisa bayar tepat waktu. Doakan Bapak semoga hasil mulungnya cukup bayar uang ujianmu. Pakno hanya berharap pada Yang Kuasa agar mendengarkan isi hatinya. Rifki mengangguk pelan. Kalau uangnya tidak cukup minggu depan, Rifki nggak apa-apa kok Pak, putus sekolah. Kondisi tubuh bapaknya yang rapuh termakan usia. Seharusnya dengan kondisi tersebut, Pakno beristirahat di rumah. Keadaan memaksanya terus mengais tempat sampah berkilo-kilometer karena sang istri pergi dengan anak sulungnya 15 tahun lalu. Hingga kini, Pakno tidak menikah lagi. Ia sendiri tidak tahu kabar keduanya. Yang ia pikirkan anak bungsunya yang menjadi keluarga satu-satunya. Jangan begitu, Le. Kamu harus sekolah. Semoga selepas lulus nanti kamu bisa melanjutkan kuliah. Bapak masih mampu. Air mata Pakno membasahi pipi. Rifki memeluk bapak tangguhnya itu dengan erat. Bagaimana kalau Rifki juga mulung, Pak? Biar uangnya cepat kekumpul. Usulan Rifki diangguki oleh Pakno. Boleh, kamu tidak malu jika bertemu dengan kawanmu nanti? Tidak, ucap tegas Rifki. Pakno meminta Rifki pergi ke arah berlawanan. Terik matahari semakin menunjukkan keganasannya. Peluh mengucur membasahi dada hingga menembus kaos yang dipakai. Sampah berserakan di pinggir jalan. Sesekali Rifki menyeberang jalan. Tong sampah menjadi tempat harta karunnya. Dengan cekatan Rifki menyimbak isi di dalamnya. Gerbang besar terbuka. Keluar mobil merah merek ternama dari dalam. Rifki mendekat ke arahnya untuk melanjutkan perjalanan. Is, baunya. Tatapan jijik pada Rifki tak terelakkan. Kalau mau minta-minta bilang, dasar orang miskin. Hinaan kasar wanita culas itu memanaskan hati Rifki. Setelahnya uang merah dilempar acuh, tepat jatuh di kaki Rifki. Rifki marah, hanya saja ia meredam emosi. Uang 100.000 itu ia masukkan ke dalam celana usangnya. Nak, teriak Pakno dari arah berlawanan. Senyum terbit di wajah Rifki. Pak, aku dapat 100.000 dari pemilik rumah ini. Rifki mengeluarkan kembali dan menunjukkan uangnya. Rifki menatap rumah besar bak istana itu dengan tatapan tak terbaca. Rifki tak tahu siapa wanita tadi, tapi sepertinya ia pemilik rumah ini. Pakno juga menatap rumah tersebut. Lidahnya keluh untuk mengatakan sosok wanita tadi. Wajah cantik, putih dengan dandanan menor. Cukup kontras dengan umur sesungguhnya yang mencapai angka 40-an. Pakno mengeluarkan foto yang gambarnya sudah terdapat lecet bergaris putih. Wajah wanita di sampingnya buram, namun jelas diingatannya. Wanita tersebut menggendong bayi yang tak lain adalah Rifki. Dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun waktu itu tersenyum manis seperti ibunya. Membayangkan putri kecilnya seperti apa sekarang. Ayo Pak, kita mulung lagi. Berapa ribu lagi bisa bayar ujian? Rifki menoleh ke belakang. Buru-buru Pakno memasukkan foto kenangannya. Keduanya kembali mengais sampah, menyisakan seorang suami yang memikirkan istrinya.
Tamat.